Di sebuah desa, hiduplah seorang bapak bernama Pak Tono. Dia memiliki 4 orang anak. Istri Pak Tono sudah lama meninggal, sehingga Pak Tono lah yang merawat dan membesarkan keempat anaknya. Pekerjaan Pak Tono adalah seorang petani sukses yang memiliki banyak tanah dan perkebunan, yang terpencar di bagian utara, selatan, timur, dan barat. Pak Tono sangat memikirkan kondisi anak-anaknya yang manja dan tidak tahu bekerja. Semenjak ibunya meninggal, Pak Tono selalu mengikuti dan menuruti kemauan sang anak, sehingga anak-anak Pak Tono bebas mau melakukan apapun. Suatu ketika, Pak Tono mengajak anak-anaknya untuk pergi melihat perkebunan miliknya. Dan Pak Tono sengaja mengajak mereka untuk mengajarkan bekerja di kebun. Namun sesampai mereka di kebun, anak-anak Pak Tono justru mengeluh kepada bapaknya. Mereka merasa kepanasan dan merasa tidak sanggup dan tidak layak untuk bekerja di kebun. Anak-anak Pak Tono malas untuk bekerja dan hanya berharap kepada bapaknya. Suatu hari Pak Tono jatuh sakit yang keras, sehingga Pak Tono mulai memanggil keempat anaknya. Pak Tono mulai menyampaikan, "Nak, Bapak saat ini sedang sakit keras, dan mungkin waktunya Bapak akan meninggalkan kalian semua." Anaknya mulai menangis terseduh-seduh, dan bertanya, "Lalu apa yang akan kami makan? Siapa yang akan memberi kami makanan?" Pak Tono menjawab, "Maaf nak, Bapak tidak punya uang, emas, harta lainnya yang Bapak bisa bagikan karena uang hasil kebun habis untuk biaya pengobatan Bapak. Hanya Bapak mengingat pesan ibu kalian. Ada harta yang ibu simpan dalam tanah perkebunan Bapak. Cari dan gali tanah yang ada di barat, utara, timur, dan selatan. Sambil kalian gali, tanami segala jenis tanaman yang bisa kalian tanam sampai menemukan harta itu." Seketika itu, Pak Tono meninggal dunia. Keesokan harinya, keempat anak-anak Pak Tono mulai belajar dan menggali tanah milik orang tuanya. Mulai dari barat dan hampir selesai digali mereka tidak menemukan. Namun mereka sambil tetap menanami jagung dan sayuran. Mereka melanjutkan di timur, namun hasil yang sama, belum juga menemukan harta. Kemudian mereka kembali melanjutkan di selatan, namun mereka pun juga tidak menemukan. Mereka mulai marah dan merasa dibohongi oleh bapaknya. Lalu kemudian mereka sepakat untuk yang terakhir kalinya akan menggali di bagian utara, dan hampir selesai namun juga belum menemukan. Saat mereka duduk di pondok kebun mereka lalu melihat tanaman jagung dan sayur-sayuran yang mulai tumbuh dan subur. Kakak yang paling tua berkata, "Mungkinkah harta yang dimaksud orang tua kita adalah hasil dari menggali dan menanami kebun kita ini?" Lalu mereka mulai menangis dan menyadari perbuatan mereka selama ini. Mulai saat itu mereka lah yang melanjutkan perkebunan orang tuanya hingga menjadi petani sukses.